di sini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul pengembangan chatbot cerdas untuk deteksi penyakit kelapa sawit menggunakan metode teknologi. Oke, sebelumnya kami dari kelompok dari depannya ada dari kelompok anak tukang yang anggotanya saya sendiri pada Yolanda dan saya Imam Biazani. Saya adalah Rizky dan saya Amal Farizal. Nah, di sini saya akan mempresentasikan presentasikannya akan dibacakan oleh Abdi. Padanya kami persilakan. Baik, kita lanjut ke studi seterusnya. Itu penelitian ini mengembangkan chatbot cerdas berbasis metode GLOV untuk mendeteksi dini penyakit kelapa sawit seperti Ganoderma dan busuk-busuk. Data dikumpulkan dari jurnal, pakar dan basis data, lalu diolah untuk membangun model pembelajaran mesin. Chatbot ini dirancang untuk memahami bahasa alami dan memberikan rekomendasi secara real time. Pengujian menunjukkan hasil akurasi tinggi dengan precision 92,3%, recallnya 89,7% dan F1 score 91,0%, serta waktu respon rata-rata 320. Solusi ini efektif, hemat biaya dan mendukung pengguna multibahasa. Pengembangan lebih lanjut meliputi integrasi pengenalan gambar dan IoT untuk meningkatkan akurasi dan penerapan luas. Lanjut, penelitian ini mengembangkan chatbot cerdas berbasis metode GLOV untuk mendeteksi dini penyakit kelapa sawit seperti Ganoderma dan busuk-busuk. Data dikumpulkan dari jurnal, pakar dan basis data, lalu diolah untuk membangun model pembelajaran mesin. Chatbot ini dirancang untuk memahami bahasa alami dan memberikan rekomendasi secara real time. Pengujian menunjukkan hasil akurasi tinggi dengan precision 92,3%, recall 89,7% dan F1 score 91,0%, serta waktu respon rata-rata 320. Solusi ini efektif, hemat biaya dan mendukung pengguna multibahasa. Pengembangan lebih lanjut meliputi integrasi pengenalan gambar dan IoT untuk meningkatkan akurasi dan penerapan luas. Yang ketiga, metode yang diusulkan GLOV. Penelitian ini menggunakan metode GLOV, Global Vector Forward Representation, atau disebut dengan GLOV, untuk membangun chatbot cerdas yang mampu mendeteksi dini penyakit kelapa sawit berdasarkan masukan teks dari pengguna. GLOV dipilih karena kemampuannya dalam merepresentasikan hubungan semantik antar kata dalam vektor ruang tinggi. Metode ini melalui tahap berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilanjutkan oleh kawan saya tadi. Pengumpulan data teks terkait penyakit kelapa sawit, termasuk gejala, penyebab, dan tindakan pencegahan, dikumpulkan dari jurnal ilmiah, Wikipedia, dan website dengan sumber terpercaya. Pengembangan chatbot. Integrasi model GLOV ke dalam sistem chatbot berbasis natural language processing atau NLP. Desain alat percakapan untuk memungkinkan chatbot menerima input multibahasa dan memberikan rekomendasi sesuai. Pelatihan GLOV. Data teks yang telah dikumpulkan digunakan untuk melatih model GLOV. Model ini menghasilkan representasi vektor untuk setiap kata
dan korpus, memungkinkan chatbot untuk memahami hubungan semantik antar kata seperti ganoderma dan infeksi akar. Pengujian dan evaluasi. Chatbot diuji menggunakan dataset uji yang terdiri dari ratusan pertanyaan terkait penyakit kelapa sawit. Evaluasi dilakukan berdasarkan metrik precision, recall, dan F1 score serta kecepatan respons. Metode ini memastikan bahwa chatbot dapat memberikan diagnosis dini yang akurat dan relevan, mendukung deteksi mendukung deteksi penyakit yang lebih cepat dan efisien. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan chatbot cerdas berbasis metode GLOVE untuk deteksi dini penyakit kelapa sawit. Chatbot ini mampu memahami hubungan semantik dalam bahasa alami dan memberikan rekomendasi akurat dan real time. Hasil pengujian menunjukkan kinerja yang memuaskan dengan nilai precision 92,3%, recall 89,7%, dan F1 score 91%, menjadikannya solusi yang efektif dan hemat biaya bagi petani dan praktisi di industri kelapa sawit. Sistem ini menawarkan inovasi dalam memberikan akses diagnosis yang lebih mudah dan mendukung pengguna multibahasa. Namun ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi pengenalan gambar untuk deteksi berbasis visual dan pengumpulan umpan balik pengguna untuk menyempurnakan sistem. Ke depan, chatbot ini berpotensi diintegrasikan dengan perangkat IoT untuk memantau kondisi tanaman secara otomatis, serta diterapkan pada sektor pertanian lainnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor pertanian di era digital. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fajar Dolanda akan menjelaskan hasil codingan yang kami buat selama ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kali ini saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan codingan tugas akhir final IP YNB. Dari codingan ini bertujuan untuk menyiapkan source dataset akan digunakan untuk melatih CNN sebelum dilakukan proses transfer learning. Di sini kami menggunakan pandas. Pandas ini bertujuan untuk menyediakan struktur data yang mudah digunakan dan efisien untuk memanipulasi, menganalisis, dan memvisualisasikan data pada program yang kita buat. Dan di sini kita menggunakan data fed, data source. Untuk variabelnya adalah lapor CSV. Ini bertujuan untuk menyambungkan ke data yang kita gunakan, yang akan dijawab oleh bot kita nanti. Ini adalah db -b
SQL connector connect user root password database dengan Glove. Ini adalah metode yang kita gunakan, yaitu Glove. Nah, ini berhubungan langsung dengan data IP ini. Nah, ini bertujuan untuk menghubungkan codingan kita ke Telegramnya tersebut. Codingan ini import RE, import version, import numpy as np, and import pandas as KD. Ini bertujuan untuk mengimpor data-data yang akan dijawab oleh bot kita nanti, yaitu yang ada di JSON kita di sini. Ini adalah jawaban yang akan diberikan bot kita nanti. Dan ini adalah data target. File name data target adalah PNAPPO. Ini bertujuan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab bot kita. Dan data-data ini terletak di file CSV atau Excel. Langsung saja kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu smooth source dataset. Ini kita memerlukan ada zin, dan ada zin ini adalah hal yang penting dalam codingan ini. Ada zin ini bertujuan untuk teknik oversampling yang digunakan untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Ketidakseimbangan kelas terjadi ketika jumlah data di satu kelas atau mayoritas jauh lebih banyak dibanding kelas lainnya atau minoritas. Adazin ini bertujuan untuk menghasilkan data sintetis atau data baru, sehingga kelas minoritas memiliki representasi yang lebih baik tanpa menduplikasi data asli secara langsung. CNN data target BTL.p ini bertujuan untuk cek akurasi dari codingan kita selama ini, dan kami sudah mengecek salah satunya, yaitu X1 dan Y1 yang berakurasi 90, precision 91, recall 90, F1 score 90. Lanjut saja ke FFP.py. Codingan ini bertujuan untuk menyambungkan ke Telegram langsung, dan di sini kita sudah menemukan yaitu API dari Telegram kita dan ngrok bertujuan untuk menyambungkannya ke Telegram. Sebelum kita menyambungkan ke Telegram, kita harus mengisi tokennya sesuai yang diberikan oleh provider yang kita cari di Telegram. Dan ini adalah codingan untuk menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh bot kita. Dan untuk pertanyaan yang pembukanya yaitu codingan ini adalah tujuan untuk memprogramkan bot kita untuk menjawab pertanyaan pembuka dari bot kita tersebut. Dan langsung saja kita pergi ke botnya, bot Telegramnya, untuk mengetes apakah Telegram. Sini kita akan mengecek bahwa botnya sudah berfungsi apa belum. Ini dia sudah menjawab untuk pertanyaan pertama. Langsung saja kita berikan pertanyaan yang sesuai pada data yang kita butuhkan. Oke, di sini botnya sudah berfungsi secara menyeluruh dan sesuai ekspektasi kita. Itu saja yang bisa kami jelaskan, bisa saya jelaskan dari codingan itu. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk bagi yang menonton. Terima kasih untuk Bapak Insinyur Arif Budi Prianto yang sudah membimbing kami untuk membuat tugas ini. Dan video ini dibuat
bertujuan untuk memenuhi tugas dari pemrograman berorientasi objek yang dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Insinyur Arif Budi Prianto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.